Bab ke-1056. Bab 1056. Lepas dulu. Aku mau bangun. Sudah siang. Cicit Siska pelan sembari mencoba melepaskan lengan kekar yang masih melingkar erat di pinggangnya. Satria bukannya melepas, justru semakin mengeratkan dekapannya dan menyuruhkan wajahnya ke ceruk leher Siska. Sebentar lagi. Menikmati pagi pertama sebagai suami itu tidak boleh buru-buru. Tapi, kita harus siap-siap. Malu sama yang lain kalau pulangnya siang-siang. Balas Siska dengan wajah yang sudah merona merah. Satria terkekeh rendah. Suara seraknya terdengar begitu seksi di telinga Siska. Ia melonggarkan sedikit kukungannya, lalu menatap Siska dengan binar jenaka. Justru mereka akan senang kalau kita pulang lebih lama. Siska mencubit pelan dada bidang suaminya, membuat Satria tertawa renyah. Iya, ini dilepas. Ujar Satria sembari mengecup kening Siska sekilas sebelum mengubah posisinya menjadi bersandar pada kepala ranjang. Ngomong-ngomong, aku sudah mengajukan permohonan rumah dinas di Asrama Kesatuan. Kemungkinan beberapa hari lagi kita sudah bisa pindah ke sana. Siska yang sedang merapikan rambutnya menoleh terkejut. Selesai liburan kita langsung pindah? Tanyanya, mengingat Satria menghadiahkan paket bulan madu ke Bali. Mulanya, orang tua Satria ingin memberikan paket bulan madu ke Eropa. Namun, Siska menolak dan lebih memilih Bali sebagai tempat tujuan. Lagi pula, menurutnya Bali lebih indah dari tempat lain. Iya, kamu siap, kan? Kehidupan di asrama militer akan sangat berbeda dengan lingkungan tempat tinggalmu yang dulu. Kamu akan mulai aktif di kegiatan Persit. Ucap Satria, menatap istrinya dengan sorot memastikan. Siska tersenyum manis, rasa canggungnya perlahan menguap. Jangan remehkan adaptasi seorang dokter. Aku sudah terbiasa menghadapi tekanan dan lingkungan baru di rumah sakit yang jam kerjanya tidak menentu. Insya Allah, aku siap jadi istri prajurit yang baik. Satria tersenyum bangga, meraih dagu Siska dan mengecup bidelapan irnya sekilas. Bagus. Jadi, sudah siap jadi seorang ibu? Siska memutar bola mata. Kenapa jadi ke sana? Aku pikir suamiku ini dingin dan cuek. Rupanya sama saja seperti lelaki lain yang doyan merayu. Kan beda di lapangan dengan di kamar. Siska langsung bangkit saat melihat Satria lagi-lagi mendekat. Aku siap-siap. Ibu bilang ada makan siang bersama di rumah kan? Ayo cepat, takut telat. Aroma masakan yang menggugah selera langsung menyambut kedatangan Satria dan Siska begitu mereka melangkah masuk ke dalam rumah. Suasana hangat begitu terasa saat seluruh anggota keluarga ternyata sudah berkumpul di ruang tengah, termasuk Adrian dan Aika. Wah, pengantin baru sudah datang. Sini, Siska, duduk di sebelah ibu. Panggil sang ibu mertua dengan senyum sumringah yang sangat tulus. Siska melangkah anggun, menyalimi tangan kedua orang tua Satria sebelum duduk di tempat yang disediakan. Maaf ya, ibu, ayah, Siska baru datang sekarang. Jadinya nggak bisa bantu-bantu masak. Nggak apa-apa, nak. Justru ibu yang sengaja masak banyak hari ini untuk menyambut kamu di keluarga kita. Sahut sang ibu sembari mengambilkan sepotong lauk ke piring Siska. Kak Satria mukanya cerah ceria nih. Timpal Aika sembari terkekeh pelan dari seberang meja. Iya dong. Pengantin baru. Balas Adrian yang duduk di sebelah Aika. Siska merasakan dadanya bergetar hangat menyaksikan interaksi tersebut. Di rumah ini, ia merasa benar-benar disayangi dan dihargai seutuhnya. Tidak ada perbedaan perlakuan sedikit pun antara dirinya dan Aika, meskipun usia Aika jauh lebih muda darinya. Rasa trauma akan perlakuan keluarga di masa lalunya seketika runtuh, digantikan oleh rasa syukur yang luar biasa. Mau dibawakan baju yang mana? Tanya Siska saat mereka menyiapkan pakaian di dalam kamar. Mereka akan berangkat ke Bali besok pagi. Satria yang baru keluar dari kamar mandi menoleh.
Yang mana saja? Bajuku kan itu saja. Siska berjalan mendekat, memegang lengan Satria pelan. Aku kan belum tahu selera berpakaianmu seperti apa. Ini bukan perjalanan dekat. Satria tersenyum dalam, menampilkan lesung pipitnya yang menawan. Ia merengkuh pinggang Siska mendekat. Bali itu tidak jauh, sayang. Lagian ngapain bawa banyak-banyak? Waktuku sepenuhnya milikmu, tapi di kamar. Dasar M3 Sum. Hari keberangkatan tiba. 3 hari di Bali dihabiskan mereka dengan begitu manis. Tanpa kemewahan yang berlebihan, mereka hanya berjalan menyusuri pantai di sore hari, menikmati makan malam romantis yang sederhana, dan saling mengenal karakter satu sama lain lebih dalam di dalam kamar. Setiap detik terasa begitu berharga bagi Siska, mengukir memori indah yang menghapus sisa-sisa kepahitan masa lalunya. Liburan singkat itu berakhir, berganti dengan realita baru yang harus mereka jalani. Mobil pribadi Satria perlahan memasuki gerbang kompleks Markas Kesatuan, membelah jalanan yang dikelilingi pohon-pohon rindang. Nah, kita sudah sampai di kompleks asrama, ucap Satria sembari melambatkan laju mobilnya. Siska menempelkan wajahnya dekat kaca jendela, memandangi deretan rumah dinas yang seragam, rapi, dan bersih dengan cat khas militer. Jantungnya kembali berdebar ringan saat mobil Satria berhenti tepat di depan sebuah rumah sederhana namun tampak sangat asri dengan beberapa tanaman hias di halamannya. Ini rumah kita, Mas? Tanya Siska takjub. Iya. Sederhana, kan? Tapi cukup untuk kita berdua. Jawab Satria sembari turun dan membukakan pintu untuk istrinya. Kedatangan mereka rupanya langsung menarik perhatian beberapa istri prajurit yang sedang mengobrol di depan rumah sebelah. Mereka segera berjalan mendekat dengan senyum ramah. Selamat sore, Kapten Satria. Wah, ini Ibu Kapten yang baru ya? Sapa salah seorang wanita parubaya dengan seragam persit yang rapi. Satria tersenyum tegap, menggandeng tangan Siska dengan erat. Selamat sore, Ibu. Benar, ini Siska, istri saya. Selamat datang di asrama, Ibu Satria. Duh, cantik sekali ya aslinya. Pantas saja Kapten Satria langsung kepincut. Puji wanita lainnya hangat. Nanti sore kalau senggang, main ke rumah ya, Bu, biar bisa kenalan dengan anggota yang lain. Siska sempat merasa canggung dan kikuk saat dipanggil ibu oleh wanita-wanita yang usianya jelas jauh di atasnya. Namun, remasan lembut dan hangat dari genggaman tangan Satria di jemarinya seketika memberikan rasa aman yang luar biasa. Terima kasih banyak, ibu-ibu. Mohon bimbingannya, karena saya masih baru dan harus banyak belajar di sini. Jawab Siska dengan senyum anggun dan suara lembut yang langsung memikat hati para anggota Persit di sana. Beberapa hari kemudian, masa cuti pernikahan Siska pun berakhir. Pagi itu, dengan perasaan buncah dan bahagia yang membumbung tinggi, Siska kembali melangkah menyusuri koridor rumah sakit tempatnya berdinas dengan mengenakan jas putih kebanggaannya. Selamat ya, Dokter Siska. Pernikahannya kemarin viral banget di grup rumah sakit, megah sekali upacara pedang poranya. Sapa seorang perawat senior dengan heboh. Siska tersenyum manis, mengangguk hormat. Terima kasih banyak, Suster. Mohon doanya ya. Dokter Siska, selamat atas pernikahannya ya. Semoga langgeng sampai kakek nenek. Ucap rekan sesama dokter spesialis yang berpapasan dengannya di dekat lift. Terima kasih banyak, Dok. Mari duluan. Balas Siska dengan keanggunan yang tidak luntur. Sepanjang jalan menuju ruang kerjanya, Siska terus menerima ucapan selamat dan doa-doa baik dari seluruh staf rumah sakit. Rasanya kebahagiaan hidupnya kini benar-benar telah berada di jalur yang tepat dan sempurna. Siska menarik napas dalam, mengembuskannya perlahan dengan senyum yang terus terkembang indah sebelum memutar knop pintu ruang praktiknya. Namun, begitu pintu terbuka dan Siska melangkah masuk ke dalam, senyum di wajah cerahnya seketika membeku. Kiara sudah duduk di sana, di atas kursi seberang meja kerjanya.
Kiara menatap wajah Siska yang terlihat begitu cerah, segar, dan memancarkan aura kebahagiaan seorang pengantin baru. Dada Kiara bergemuruh hebat, perasaannya terasa tercabik dan sakit luar biasa membayangkan bagaimana Satria, lelaki yang dulu memohon cintanya, kini menghabiskan setiap malam dengan begitu manis, intim, dan penuh kehangatan di atas ran sempatnya negrem bersama wanita lain.